Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Guru Geografi. Kali ini kita akan bahas soal pendalaman buat yang mau ya entah itu P3K ya, kemudian seleksi akademik PPG gitu kan, atau mau UP. Nah, silakan berlatih di soal ini ya. Soal-soalnya nanti campuran, ada soal yang tipe profesional, ada yang pedagogik ya. Kita lihat seperti apa soalnya. Baik. Yang pertama, nomor 36 karena ini kemarin sudah ada part 1 sampai part 7 ya. Sekarang part 8. Alasan utama masyarakat desa bermigrasi ke kota adalah apa? Meningkatkan pendidikan, melakukan belanja, mata pencarian, melakukan wisata atau mencari hiburan. Oke. Di sini ada kata bermigrasi. Ya. Migrasi ke kota artinya itu adalah urbanisasi ya, Bapak Ibu, teman-teman. Urbanisasi. Oke. Nah, urbanisasi itu adalah salah satu jenis mobilitas uh, permanen ya. Mobilitas permanen. Dia pindah dari uh, desa menuju kota. Urbanisasi ini kan ada faktornya, ada push dan push ya, Bapak Ibu. Masih ingat mungkin kalau diajarkan ke anak-anak ya. Ini ada push factor ya, ada faktor pendorong ya. Maaf. Ada faktor pendorong dan ada faktor pull penarik. Baik. Nah, push factor ini apa yang terjadi di desa ya. Jadi di desa itu terjadi suatu hal yang membuat mereka nggak betah tinggal sehingga pindah. Sementara pull factor ini ada sesuatu di kota yang menarik, magnetnya, ya magnet. Oke. Jadi perbedaannya itu. Kalau ditanya alasan utama, ya alasan utama kenapa orang pindah dari desa ke kota tentu adalah alasan motif ekonomi. Ya, artinya apa? Ini mencari mata pencarian, ya atau pekerjaan. Nah, ini orang itu jadi pindah dari desa ke kota itu utamanya mencari ya cuan, ya duit. Ya mencari kerja nantinya kan dapat duit gitu ya. Nah, ini jadi faktor utamanya adalah mata pencarian. Kalau sisanya yang lain misalkan mencari hiburan, yang mencari sarana kesehatan, pendidikan itu yang lainnya. Tapi dominan di faktor utama paling atas adalah gimana mencari mata pencarian. Ya, karena mungkin di desa kan spesialisasi pekerjaannya terbatas ya. Kalau ada kata spesialisasi pekerjaan ya, ini artinya tidak beragam ya. Dia kan paling cuma satu ya, sektor agraris saja, petani gitu kan, ternak apa. Artinya spesialisasi pekerjaannya sangat sedikit. Tapi kalau di kota dia banyak. Mau bekerja level atas sampai level bawah ada ya, di direktur kantoran sampai kelas pekerja bawah ya, tukang gali sumur ya, tukang bersih-bersih di jalan ya, apa itu ada semua, cleaning service dan lain-lain. Artinya pilihan untuk mereka itu mencari pekerjaan lebih luas gitu ya. Oke. Nomor 37, manfaat SIG dalam pengembangan wilayah mampu memberikan data bereferensi geografi sehingga dapat dianalisis wilayah-wilayah yang apa? Memiliki nilai ekonomi sesuai dengan kemampuan lahan, memiliki potensi komoditas, kesesuaian lahan strategis, kelestarian wilayah memadai. Oke. SIG, sistem informasi geografi ya. SIG itu kan datanya itu ada data spasial ya, utamanya ada data non spasial ya. Data non spasial. Kalau ditanya ini bereferensi geografi berarti ada di sana lokasi, ada sebaran itu kan. Ya. Jadi ketika kita menggunakan SIG dalam pengembangan wilayah ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan wilayah itu dengan SIG, dengan kita membuat peta digital misalkan ya kayak Google Map, itu kita bisa tahu mana wilayah-wilayah yang sesuai kemampuan lahannya gitu ya. Nah, jadi
kalau kita bicara pengembangan wilayah, jadi harus disesuaikan dengan kesesuaian lahan. Ya, jangan sampai nanti wilayah yang kan kalau misalkan kita tarik itu wilayah itu ada yang dari datar ya sampai dengan dataran tinggi ya. Kan? Ada daerah yang masuk zona lindung misalkan zona lindung di sekitar sini. Nah, jangan sampai ini untuk sasaran pembangunan dibangun ya daerah yang hijau ini misalkan ya. Nah, gitu. Jadi dalam pengembangan wilayah itu harus sesuai dengan tingkat kesesuaian lahan. Ya, lahan ini yang misalkan untuk pemukiman industri kan yang cenderung flat ya. Kemudian kemiringan berapa ya, kemudian apakah rawan erosi atau tidak gitu kan. Kalau mau bangun building, bangunan tinggi misalkan ya gitu. Jadi analisis dulu kesesuaian lahannya. Ini bisa pakai SIG gitu ya. Nomor 38, aktivitas memperoleh biji tambang dalam pertambangan emas nih ya. Dengan zat kimia akan menyebabkan kerusakan lingkungan berupa apa? Penambang menggunakan bahan kimia, air sungai keruh, tanah tercemar dan tergerus, meluas lahan kritis, bahan pengolah mencemari tanah dan air. Oke. Ini emas itu kan harus diekstrak ya. Jadi kalau ketika mendapatkan emas itu biasanya ada zat pengotornya. Ya, ada zat pengotor. Nah, zat pengotor ini harus dipisahkan pakai biasanya kalau orang-orang itu pakai merkuri, logam merkuri ya, cairan. Nah, ini bisa mencemari tanah, air ya. Ini dampaknya itu adalah dia polutan ini. Ya, bahaya kalau kena kulit, kena apa ya. Jadi ini menyebabkan ini ya, kerusakan karena bahan pengolah mencemari tanah dan air. Dari mana? Dari ini merkuri ini. Ya, coba cek aja di Google, cari referensinya. Jadi emas itu kan biji emas itu dipisahinnya pakai merkuri biasanya. Nomor 39, pengolahan lahan bekas pertambangan adalah menghindari polusi udara ya, mencegah pencemaran air, mengelola reklamasi, memperbaiki kesuburan tanah, mengurangi produksi. Oke. Jadi misalkan ini lahan dulunya kan tambang ya, misalkan di sini ada batu bara, di atasnya kan biasanya ada banyak dulu pohon ya, gitu kan, ada banyak pepohonan. Kemudian kalau misalkan tambang ini dibuka secara open cast mining ya, dia kan akan dikeruk habis ya. Nah, ini akan habis ya, lapisan penutup lahannya. Kalau misalkan udah habis, kemudian bahan galian ini diambil, nanti kan yang tersisa adalah cekungan itu kan. Nah, ini ya. Jadi seperti apa? Kalau cekungannya dibiarkan nggak boleh, gitu ya. Gitu. Jadi di sini ya pengelolaan lahan bekas pertambangan itu tujuannya adalah ya ini kayaknya mengelola reklamasi ya gitu. Jadi direklamasi, ditutup lagi gitu supaya nanti akan seperti semula gitu lapisan tanah bagian atasnya gitu ya, karena kan tadinya kan ini vegetasinya banyak, vegetasi penutup ya, kemudian dihilangkan ketika sudah diambil, maka kita harus mengembalikan lagi gitu ya, direklamasi. Nomor 40, tujuan penelitian geografi yang berkaitan dengan pedosfer adalah menganalisis apa? Hubungan penggunaan lahan dengan kesuburan, hubungan persebaran air tanah dengan jenis batuan, karakteristik kelas kemampuan lahan untuk tanaman jagung, dampak penebangan hutan terhadap kesuburan. Oke. Kalau ada pedosfer ini berarti ini kan salah satu bagian dari geosfer ya. Pedosfer itu adalah lapisan terkait tanah ya. Masih ingat ya, geosfer itu kan kalau dipecah itu ada litosfer ya, ada atmosfer gitu kan, kemudian ada hidrosfer ya, ada biosfer gitu kan. Oke, sampai dengan pedosfer dan lain-lain ya. Pedosfer itu lapisan tanah ya, biosfer kehidupan, hidrosfer air, atmosfer udara, litosfer itu lapisan kerak bumi batuan. Mana yang terkait dengan tanah, cari aja ya. Kita meneliti untuk apa? Misalkan ini kelas kemampuan lahan untuk tanaman jagung ya. Jadi biar tahu tanah mana yang cocok untuk ditanami jagung gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau ini kan ini apa nih? Ini hidrosfer kali ya. Oke. Jadi yang lebih tepat karena tanah. Karena kalau kita bertani itu memang harus tahu gitu jenis tanahnya.
apa gitu ya, nggak sembarangan. Jagung, padi, ketela gitu ya, apa kelapa itu dia kan punya spesifik ya, batas toleransi. Jadi harus tahu dulu jenis-jenis tanah yang tipe apa yang cocok untuk wortel, untuk kubis, untuk apa beda-beda gitu ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan. Kalau ada kesalahan boleh dikoreksi aja ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.